Oke, keluarga Gracia, mungkin Anda sudah nggak sabar pengen jalan-jalan ke Tarutung, Tapanuli Utara. Mungkin ada juga Anda yang berasal dari Tarutung ya, dan aduh kangen banget kampung halaman. Mungkin sudah 2 tahun nggak pulang ke kampung halaman, atau mungkin juga Tarutung ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di bucket list Anda, keluarga Gracia. Nah, kita mau tahu banget ya tentang Tarutung, wisata apa aja yang ada di sana. Kalau tadi kita udah tahu ada wisata, ada pemandian air soda, keluarga Gracia. Tapi kita akan lebih dalam lagi mengetahui tentang macam-macam tempat wisata di sana. Dan kita sudah terhubung dengan Kak Nita dari Bonapit FM Tarutung, Sumatera Utara. Shalom, selamat siang. Ya, Kak Nita, apa kabar? puji Tuhan, kabar baik, Puji sehat. Tuhan. Oke. Puji Tuhan saya juga. Kanita, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu karena tak kenal maka tak sayang ya. Silakan Kanita. Ya, halo, selamat siang tentunya pendengar radio Suara Gracia Cirebon. Saya Nita Sihombing, kita juga announcer dari Radio Tarutung Tapanuli Utara. Tepatnya Radio Bonapit FM. Oke, jadi keluarga Gracia, ini bisa didengarkan lewat streaming juga nggak radionya? Boleh, boleh. Jadi, itu di www.bonapitfm.com. Oke, jadi keluarga Gracia yang kangen-kangen kampung halaman boleh sesekali melipir ke Bonapit FM juga ya. Oke, Kanita, kalau tadi di awal segmen di 1 jam yang pertama itu Dian udah sebutkan beberapa baru satu sih ya, yaitu katanya ada tempat pemandian air soda. Benar nggak sih di sana? Iya, benar sekali. Di sini ada pemandian air soda, ya tepatnya itu di kawasan Desa Parbubu. Itu dari tengah kota, deket nggak ke sana? Dari tengah kota dekat. Kalau misalnya kita dari kota Tarutung ya, dari kota Tarutung sampai ke Parbubu air soda itu kira-kira 7 atau 8 menit. Oh, deket banget ya. Begituan. Oke, apa aja nih yang udah disiapin oleh Kak Nita ya? Oret-oretannya tolong dikeluarkan ya Kak ya. Kita kan bahas bertepatan tentang pemandian air soda Tarutung. Iya. Ya kan, jadi untuk lebih kita bahas lagi wisata pemandian air soda Tarutung ini kira-kira kenapa disebut dengan air soda gitu. Secara kita tahu ya kan, kalau kolam renang itu biasanya air dingin biasa, air tawar biasa, ya kan, atau mungkin di Tarutung juga banyak air panas gitu ya kan. Tapi kita lebih perjelas dulu air soda Tarutung itu, karena ini sudah terdengar dan juga terkenal di belahan Nusantara, Indonesia kita, bahkan di luar bahkan negeri. dunia ya. Katanya cuma ada 2 pemandian air soda di dunia ini, Venezuela dan Indonesia nih. Dan itu ada di Tarutung ya, luar biasa. Jadi tempat ini sebenarnya mudah untuk diakses ya, karena memang berada di kawasan permukiman masyarakat. Nah, akomodasi yang digunakan ya kita bisa menggunakan sepeda motor, mobil, atau bahkan bus gitu. Oh, oke. Jadi apa ya, kita sering perhatikan ya, misalnya dari rombongan gerejawi, atau rombongan sekolah, dari perkantoran, kita sering lihat mereka sering berkunjung ke sana gitu. Oh, oke. Keren-keren. Oke, Okay, ada ininya nggak? Ada tiket masuknya nggak? tiket masuk nggak ada, cuman kita disediain makan minum di sana gitu. Oh gitu, gratis makan minumnya? Makan minumnya dibayar dong. Kirain gratis. Jadi ada warung-warung gitu ya, tempat makan gitu yang ada di sana ya? Jadi kalau misalnya kita mau berenang, bertepatan kita nggak bawa pakaian renang, di sana juga ada dijual, tersedia di sana gitu. Oh, oke. Kemudian apa lagi nih Kak? Jadi kan air soda ini karena bertepatan di tengah persawahan, jadi air soda ini memang berasal dari perut bumi yang awalnya itu berupa mata air kecil yang ditutupi oleh semak belukar. Sekarang ini telah dibangun dan diperluas
dan dibuatkan sebagai kolam renang tanpa mengubah asal sejarahnya gitu. Oke, jadi nggak diapa-apain, hanya dibuatkan saja seperti kolam gitu ya Kak Iya. ya? Istilahnya dibangun atau dipercantik mengenai sarana dan prasarananya aja. Jadi kalau misalnya kita ke air soda, biasanya kan kita kalau kolam renang kita langsung tahu ini 2 meter ya, 3 meter ya gitu. Nah kalau air soda itu enggak, karena banyak batu-batu yang di bawah. Oh, jadi nggak ada dasar, maksudnya dasarnya itu tidak dibuat, dasarnya itu masih alami gitu ya Kak ya? Iya, jadi masih Oh, alami. oke. Karena Oke. memang kolam air soda ini kan Mbak Dia, ini tergolong sangat unik gitu. Jadi air soda ini memang memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan kita. Nah, seperti misalnya kalau kita mandi ke sana ya, tubuh kita tuh rasa segar. Kita ya biasanya bagaimana biar menghaluskan kulit, ternyata kalau mandi air soda ini bisa menghaluskan kulit kita. Apakah bisa membuat kulit menjadi lebih cerah? Oh, bisa. Ini juga yang lebih penting, menyembuhkan gatal-gatal. Nah, itu dia. Ya, jadi ibarat seperti obat terapi lah gitu ya. Oke. Itu air panas atau apa namanya, suam-suam kuku, anget-anget gitu, atau memang air dingin Kak? Air soda ini kayak anget-anget kuku gitu. Oh gitu. Jadi coba misalnya kita ambil kayak minuman soda. Jadi kan minuman soda itu kan kayak anget-anget kuku seperti itu. Iya. Seperti itu. Oke, tinggal ditambahin es aja jadi air soda ya Kak. Jadikan eksperimen sama orang-orang yang selalu ingin tahu gitu ya. Air soda ini kalau dicampur ini bagaimana sih rasanya, atau dicampur bagaimana sih warnanya, ibarat seperti itu. Emang aman diminum Kak itu? Aman diminum. Bisa diminum. Karena kan kita udah berapa kali sering ke sana ya kan. Iya. Kalau diminum dicip-cip gimana sih rasanya? Ternyata memang agak menyengat sama lidah kita. Oh gitu, nggak ada rasa manis? Ya nggak ada ya, kalau soda kan ada pemanisnya ya. Kalau ini emang rasanya tawar gitu aja ya Kak ya? Hanya saja seperti ada gelombang-gelombang buih-buih gitu. Oh, itulah bisa. Ya, kan? Iya benar. Lanjut Kak. Nah, tentunya yang info yang kita ketahui juga, jadi sudah ada penelitian dari kedokteran bahwa air soda ini ternyata berkhasiat juga untuk membantu penyembuhan pengapuran tulang. Oh gitu. Juga menyembuhkan rematik hingga asam urat gitu. Jadi waktu kita ke sana kan Kak Dia, seringkali banyak yang para lansia itu mereka itu dibawa keluarganya yang udah stroke lah, yang memang benar-benar nggak bisa jalan karena rematik tinggi, ya kan, akut. Jadi mereka itu dipapah dan dimandikan di sana gitu. Oh gitu. Saya juga udah pernah bertanya ya kan, loh si nenek atau si kakek, si opung kok dibawa ke sini tiap sore gitu. Saya sering memperhatikan, bahkan ada yang cerita sering ya ke sini. Iya, ini anjuran dari dokter. Kami juga harus rajin bawa terapi mandi ke sini supaya cepat sembuh gitu. Ternyata ada penelitiannya juga ya. Jadi dengan banyaknya manfaat kesehatan yang diperoleh setelah kita mandi air soda ini, inilah yang membuat masyarakat lokal sangat rajin untuk berkunjung ke wisata pemandian ini. Dan bahkan wisata air soda ini juga sudah sangat terkenal ke berbagai belahan Indonesia, bahkan di luar negeri tadi Mbak Dia. Makanya banyak sekali yang menyempatkan waktu libur atau bahkan sengaja untuk libur untuk ke air soda gitu. Oke. Ternyata ada juga manfaatnya ya keluarga Gracia pemandian air soda ini. Oke. Nah, masih ada lagi kah info tentang pemandian air soda ini? Saya rasa itulah ringkasan dari yang saya tahu ya tentang pemandian air soda. Nah, kalau misalnya nih sahabat Gracia FM penasaran kunjung ya ke Tarutung Tapanuli Utara. Gitu. Nah, itu dia ya. Nah, kemarin juga Kak Nita, saya sempat lihat juga nih di Instagram ya, katanya Tarutung ini adalah kota 1000 gereja. Benarkah itu, Kak Nita?
Iya, benar sekali. Wow, apakah di tiap gang itu memang ada gereja gitu kan, Ita? Kalau kita bilang di tiap gang, enggak lah Enggak ya. ya? Kalau misalnya ke tiap daerah, Mhm. istilahnya kita berkunjung ke tiap daerah, ya kita selalu menemukan bahwa ada gereja-gereja Mhm. yang sudah dibangun dan bahkan sudah diakses atau bahkan sudah ditempati oleh para jemaat-jemaat gereja gitu. Dan bukan dalam arti gereja ini kan banyak nih, Iya. ada HKBP, GKPI, GBKP, atau Mhm. Advent dan lain sebagainya. Karena memang Tarutung Tapanuli Utara ini kan dijuluki sebagai kota wisata rohani. Oke. Jadi kita punya angle juga sih sebenarnya, Mhm. kenapa kota wisata rohani? Karena siapa sih yang nggak kenal atau pernah dengar yang namanya salib kasih Tarutung? Nah, itu dia ya, ikonik banget ya. Memang jadi ciri khasnya Tarutung ya. Iya, Mhm. jadi kita juga memiliki yang namanya salib kasih Tarutung, Mhm. di mana bahwa salib kasih Tarutung ini adalah wisata rohani yang terkenal dengan puncak tinggi, ditumbuhi dengan beribu pepohonan. Gitu. Wow, itu memang wisata alam gitu Kak yang Benar dihadirkan ya. sekali. Oke. Dan apa ya, salib kasih ini memang sudah menjadi ikon daerah kita ya, Mhm. di sekitaran Tarutung Tapanuli Utara. Tentunya ini berada di Bukit Siata Sebarita namanya. Oke. Jadi kalau dari pusat kota Tarutung itu kurang lebih 8 kilometer. 8 kilometer berarti berapa lama tuh Kak? Kalau misalnya kita dari sini, dari kota Tarutung ini 8 kilometer, kira-kira kalau kita misalnya menggunakan sepeda motor, Mhm. kurang lebih 30 menit. Oh, lumayan dekat juga lah ya. 30. Oke. Karena jalan ini kan menanjak nih. Heeh. Tuh, jadi mau nggak mau ya kita pengguna sepeda motor untuk menjaga keamanan juga ya nggak terlalu ngebut-ngebut lah, Iya, santai. benar. Iya, Kita betul. santai aja udah durasinya paling kurang lebih 30 menit gitu. Oke, oke, oke. Oke, apakah ada tiket masuknya Kak untuk masuk bisa masuk ke wisata tersebut? Nah, kalau ke wisata rohani, ke Salib Kasih, memang kita diberi tiket masuk itu Hmm? nggak mahal kok. Dan Berapa? bisa dijangkau, hanya Rp6.000. Aduh, murah banget. Murah ya, 6.000 aja keluarga Gracia bisa Iya, menikmati. dan itu pun diberlakukan untuk biaya kebersihan, terus untuk apa ya, menjaga keindahan, setidaknya Iya, kan iya. diberi juga nih siapa-siapa aja orang-orang yang benar-benar memberikan Mm-mm. jiwa raganya untuk kebersihan sekitar Mm-mm. di situ, ibarat seperti itu. Oke. Jadi biar Oke, lebih saya perjelas, boleh? boleh silakan. Mengenai salib kasih Tarutung, saya juga antusias sekali kalau sudah berbicara mengenai salib kasih Tarutung. Karena apa? Saya Mm-mm. banyak putri daerah di sini yang bisa merasakan bagaimana keindahan salib kasih Tarutung. Mm-mm. Bahkan kalau saya pribadi, kadang sekali sebulan saya juga harus ke sana gitu. Oh, oke. Karena Bisa untuk selalu tempat berdoa juga gitu ya, Kak, di sana. ya. Jadi kalau misalnya saya galau atau mungkin Oh, ya saya tinggal pergi ke sana gitu. oke. Suasananya sejuk, udaranya enak, bagus, Hmm. pemandangannya kita bisa lihat hijau Iya, semua, bener ya. mensyukuri Bersih Allah gitu tuh ya, Kak ya. Ini memang bersih banget nih keluarga Gracia. Iya, betul. Terus? Jadi pembangunan Monumen Salib Kasih ini sudah dimulai pada tahun 1985 Kak dia. Wah, sudah. Mulai 1985. Mm-mm. Jadi seperti kita, Radio Bonabit FM kan ini juga milik HKBP. Jadi Mm-mm. kita juga punya kebanggaan tertentu bahwa HKBP, Huria Kristen Batak Protestan juga ini bekerja sama dengan gereja Nordstrand di Jerman. Oke. Ya, mereka telah mendirikan sebuah salib yang ada di Siata Sebarita. Mm-mm. Ini adalah sejarah atau tempat dari misionaris. Mm-mm. Kalau pernah dia dengar No Manson, Mm-mm. bahwa
misionaris Nomensen inilah yang pertama kali memandang ke arah Silindung. Jadi kalau kami Kota Tarutung ini disebut juga Rura Silindung. Oh, Karena kalau kita berada di puncak Kak Dia, iya. kita lihat ke bawah, ini memang benar-benar sekali bahwa kita rasakan, wow, indah sekali Tarutung, ibarat seperti itu. Jadi Tarutung itu bisa dilihat dari salib kasih ini gitu Iya, ya Kak kotanya. ini Wow, gitu. oke, oke, oke. Jadi setelah misionaris ini tadi, Nomensen ini memandang ke arah Selindung dari si atas Bukit Barita. Nah, disinilah sejarahnya kenapa salib kasih ini harus dibangun dan Mm-mm. harus dilestarikan serta dibudidayakan, gitu, Mm-mm. diperkenalkan ke seluruh masyarakat di Indonesia, gitu, bukan hanya di Tarutung Tapanuli Utara, gitu. Iya. Ini di puncak Sierras Barita ini sekitar tahun 1863 yang lalu Kak Dia. Mm-mm. Nah, misionaris Dr. I.L. Nomensen ini dia melihat lembah Selindung ini cukup bagus Mm-mm. dan begitu indah, sangat luas, dan dia berdoa di sana. Nah, Iya. disinilah para pemula Batak Mm-mm. ini melihat bagaimana seorang Nomensen ini bisa meyakinkan semua eh, apa ya, misalnya orang Batak yang belum beragama dulunya Mm-mm. supaya lebih mengenal Yesus gitu. Oke. Jadi Jadi semacam area penginjilan juga gitu ya Kak, nah, ya, pada dia, saat dia itu juga ya. seorang misionaris Mm-mm. bahwa dia berkata di puncak tersebut, di puncak salib kasih tersebut, bahwa hidup atau mati biarlah aku tinggal di tengah-tengah bangsa ini Mm. untuk menyebarkan firman dan kerajaan Tuhan gitu. Luar biasa. Keren Nah, banget. jadi setelah adanya peristiwa itu, itulah yang mengawali kehidupan baru orang-orang Batak seperti kami ini Mm-mm. tadi ya, Iya, 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 betul ya. orang Kristen untuk meninggalkan animisme. Mm-mm. Jadi atas jasa Dr. I.L. Nomensen tadi, maka dia disebut oleh orang Batak itu sebagai apostol pertama orang Batak. Kak, Oh, dia tahu apa itu apostol? seorang penginjil gitu ya. Iya, ibarat seperti rasul gitu. Oke. Jadi pada bulan Oktober di tahun 1993, pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara Hmm. yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Lundu Panjaitan SHMA Hmm. ini memprakarsai atau menggagas pembangunan monumen salib kasih ini agar dibangun setinggi 31 meter di puncak Sierras Barita tadi. Luar biasa ya. Dia Nah, emang jadi tinggi banget, gede banget gitu salibnya gitu ya Kak ya. bahkan kalau misalnya saya di bawah ini memang kelihatan sekali ya, Iya. wow, di sana salib kasih. Jadi gampang gitu, salib kasih mana sih? Tuh, gitu. Lihatnya udah kelihatan gitu ya. Wow. Jadi Oke. monumen salib kasih ini disangga dan ditopang oleh 3 tiang raksasa kan dia. Iya. Nah, kenapa 3 tiang raksasa? Mm-mm. Karena ini adalah sebagai lambang Trinitatis bagi Oh, umat Nasrani ya. betul. Seperti yang kita ketahui, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kudus. Jadi itu Oke. bermakna gitu. Mm-mm. Iya. Jadi kita dapat info juga, proses pembangunan salib kasih ini juga memakan waktu selama 2 tahun. Mhm. Iya, Dua jadi tahun. dimulai tahun 1993 awal sampai ke tahun 1994 akhir. Oke, keren Oh. banget. Ini emang keluarga Gracia, kalau Anda memang suka wisata rohani, kalau di Ya. Jawa itu ada di Ambarawa, itu ada Gua Maria, Kerep ya. Nah, kalau Anda ke Tapanuli Utara nih wajib banget harus ke sini ya keluarga Gracia. Ini keren banget tempatnya nih. Oke, selain salib kasih Kak, satu lagi deh apa nih yang harus banget kalau kita tuh wisata tuh ke sana gitu. Nah, di sini juga ada terkenal sama yang namanya wisata Rambing Borunatumandi. Waduh, apa itu? Jadi dia apa? Ibarat suatu sejarah juga, Hmm. di mana Borunatumandi ini atau disebut Boru Huta Barat ya, kalau kita Hmm. orang Batak, Borunatumandi ini Boru Huta Barat, yang dulunya pernah punya cerita katanya konon Hmm. ini punya suami ular Wow, gitu. oke. Seperti itu, agak ada sakral-sakralnya gitu Kak dia. Nah, Hmm. di samping Tugu atau Monumen Borutumandi ini, di sana ada yang namanya terkenal Hmm. air yang apa ya?
air ini bersamaan dengan batu-batu besar. Oke. Jadi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kemarin, kalau nggak salah, di 3 tahun yang lalu, ini apa ya, membangun suatu karya lewat wisata. Di sana kita bisa menggunakan arung jeram. Oh, ada arung jeramnya ya? Ya, jadi uji nyali ke sana Kak Dia gitu. Yang mau rafting gitu ya ke situ gitu ya, arung jeram gitu ya, wisata alam ya. Oke, ada tiket masuknya nggak nih Kak? Di sana tiket masuk nggak ada. Tapi kalau misalnya untuk hari-hari tertentu yang ada Kak Dia, misalnya gitu. Hari libur besar, ini digunakan tiket masuk. Tapi kalau libur besar ya bebas-bebas aja. Bebas-bebas aja ya. Oke, apakah tempatnya Instagramable kata orang sekarang tuh ya? Apakah tempatnya bagus? Emang sebagus itu kah Kak? Bagus, bagus. Karena memang apa ya, ditata juga keindahannya, banyak istilah-istilahnya kalau kita mau foto-foto ya kan, nyamannya di sini, enak lah pokoknya. Adem juga ya. Adem, kita merasakan bagaimana air mengalir sederas-derasnya, ya udah di sana. Kalau misalnya kita punya masalah ya kan, kita punya masalah beban berat, masalah pengen teriak di rumah takutnya dimarahin. Didatengin tetangga Kak. di depan umum takutnya diviralin. Iya. Begitu aja ya. Tadi ya mau bersorak-sorak sekuat-kuatnya, airnya pasti menenangkan kita. Nggak jadi teriak malah. Oke. Jadi ada 3 tempat wisata keluarga Gracia yang bisa Anda kunjungi di sana ya. Tadi ada pemandian air soda. Sebenarnya banyak ya Kak, cuman karena waktu kita sangat terbatas, tapi kita sajikan yang memang benar-benar wajib Anda kunjungi di sana ya. Oke. Nah sekarang kita beralih dari tempat wisata ke makanan, kuliner. Karena orang Indonesia tuh suka jajan ya, bener kan? Iya, kelihatan kan Kak Dia dari pipi saya suka jajan. Aku juga. Kita klub pipi tembem ya Kak. Iya. Makanan khas yang boleh saya share, yang boleh saya bagikan itu 3 aja ya Kak Dia ya. Yang pertama itu kue talam tarutung Kak Dia. Kue talam? Iya. Oke. Kue talam tarutung, boleh nanti Kak Dia searching juga. Ini kue talam ini terbuat dari tepung beras yang dengan tepung ketan dan dipakaikan santan kelapa asli ya. Ini harus santan kelapa yang asli. Ditambah juga dengan gula merah. Terus dikasih sedikit garam gitu. Nah, tapi uniknya Kak Dia, kue talam ini biasanya tersedia atau boleh kita dapatkan pas di hari pekan. Oh, gitu. Jadi hari biasa nggak ada nih ya? Ada. Jadi kalau misalnya kami di sini kan ada hari pekan besar, ada hari pekan kecil. Jadi itu hari pekan kecil di setiap hari Rabu, pekan besar di hari Sabtu. Nah, jadi kita mau beli atau pengen makan kue talam ya pas di hari Rabu dan di hari Sabtu Kak Dia tersedia. Oke. Kalau di luar hari itu nggak ada ya? Nggak ada, jarang, kita susah dapat gitu. Oke. Ini sangat ekonomis. Tapi jauh ya, ke Tarutung. Iya, harganya ekonomis. Mau tahu nggak Kak Dia berapa? Berapa nih harganya? 5.000? Porsi itu mulai dari harga 3.000. Oh, murah banget. Itu yang porsi kecil itu ya? Cocok lah dibilang murah banget. Murah banget. Dari harga 3.000-an saja ya keluarga Gracia bisa nyobain kue talam tarutung. Oke. Apalagi nih Kak? Nah, tadi setelah kue talam, saya juga mau berbagi info mengenai kue putu. Kue putu, ada juga di sana ya kue putu ya? Iya. Kue putu ini kan kalau misalnya Kak Dia udah pernah makan, ini kan terbuat dari tepung ketan asli, yang juga dengan tepung beras, ditambah dengan gula merah yang sudah diiris-iris, terus dicampur juga dengan kelapa parut dan sedikit gula putih dan juga garam. Oke, tapi kue Gracia kue putunya itu berbeda nih. Saya lihat di website ya. Kue putunya itu kalau kita biasanya agak lonjong gitu ya bentuk. Yang di bambu-bambu itu ya Kak Dia? Betul. Nah, tapi ini berbeda ya. Ini kayak mangkok gitu ya.
Iya, jadi ciri khas kita itu kue putu bukan dari bambu, Mm-mm. tapi ini kukus Kak dia, biasanya warnanya putih. Warnanya putih ya. Jadi bentuknya kayak mangkok keluarga Gracia, Yang mangkok kok kecil gitu. besar gitu. Mangkok ada yang warnanya putih, ada yang warnanya coklat juga ya. Ya, kalau misalnya dibubuhi atau dicampur dengan gula merah. Oke, tapi di dalamnya itu ada gula merahnya juga ya. Ya, tergantung pilihan sih mau Oh, pengen gula putih atau gula merah. heeh. Oh, oke, oke, oke. Oke, jadi ini berbeda ya keluarga Gracia dengan kue putu yang biasanya ada di Cirebon. Nah, ini kue Mhm. putunya bentuknya mangkok, jadi kayaknya agak besar gitu ya. Ya, Kemudian ada yang warnanya putih dan coklat, tergantung mau yang gula pasir, gula putih atau yang gula merah gitu ya, Kak ya, ya. benar sekali. Oke, wah sedap nih kayaknya ya. Harganya juga ekonomis. Ekonomis berapa ini harganya, Bunda? Kayak Jadi jualan live kita ya. karena dia kan agak besar nih, bentuknya kayak mangkok. Mm-mm. Jadi memang harganya itu dimulai dari Rp6.000. Mm-mm, masih terjangkau Iya, keluarga Gracia. terjangkau. Oke, lalu apa lagi nih Kak? Nah, siapa sih yang nggak kenal sama yang namanya kacang garing si Hobuk? Kacang Penasaran? garing, oke. Si Hobuk. Kacang garing si hobuk, oke. Ya. Hmm. Hmm. Kacang si Hobuk ini memang terkenal oleh-oleh khas dari Tarutung. Gitu. Oh, oke. Jadi ini ya kacang gitu ya keluarga Gracia, tapi garing gitu, kering, kacang kering gitulah ya. Iya, jadi memang rasanya itu berbeda dengan kacang-kacang lain, Kak dia. Mm-mm. Rasanya apa nih? Apa yang membuat dia beda dengan kacang yang lainnya? Apa ya, kalau kita makan kacangnya itu seperti saya pribadi ya, kalau kita makan kacangnya itu selain garing, dia kayak mengandung lemak-lemak gitu. Oh, Nah, gurih jadi atau mengandung lemak itu? jadi memang kita ketagihan untuk makan, Oh, tapi oke. sedikit harus banyak. Nggak bisa berhenti ya makannya ya. Iya, tapi kenapa dia disebut dengan kacang siobu Kak dia? Kak dia pernah dengar? Belum pernah dengar nih. Jadi Mhm. kenapa kacang ini disebut dengan kacang siobu? Karena asal dan yang pertama sekali mengelola kacang tersebut adalah salah satu masyarakat dari daerah Sihobu. Nah, Oh, kebetulan daerah Sihobuk ini sebelah kanan tetangga dengan radio kita, Kak Dia yang ada di oh, jadi deket ya. gitu. Oke, menarik sekali Jadi, nih. Mhm. mm-mm. Jadi Oke, diambil dari nama kampung mereka gitu, oke. Sihobuk. Ini bisa dijadikan oleh-oleh ya keluarga Gracia karena ini nggak dijual di mana-mana, hanya di Tarutung aja gitu ya. Tapi tunggu dulu Kak Ya, Dia. iya, iya, iya. Sebenarnya sekarang sudah ada dijual di mana-mana, Mhm. tapi sebenarnya ada yang KW loh Kak Dia, jangan salah. Oh, gimana tuh cara bedain yang asli sama yang KW? Ya kalau cara bedainnya, kalau pengen yang asli, langsung aja titip atau mungkin datang ke kota Tarutung gitu. Mm-mm. Oke, oke. Jadi harus hati-hati juga ya keluarga Gracia. Untuk Anda yang mau pesen, mungkin bisa just tip ya, jasa titip. Berapa nih Kak satu kemasan ini Iya, jadi harganya? kalau misalnya itu satu kemasannya dimulai dari kemasan kecil ya Kak dia ya. Mm-mm. Dari kemasan kecil itu sekisaran Rp5.000 Mm-mm. sampai ke batas Rp50.000 yang pakai plastik ya. Beda Ya. dengan yang kalengan gitu. Oh, ada yang kaleng juga ya? Nah, ada yang kalengan kalau nggak salah, Oh. terakhir Nita pernah dapat info, itu sekitar 290.000, ada yang 300 juga. Mm-mm. Yang pastinya Kaleng. kalau kaleng itu lebih banyak gitu ya, mungkin sekitar 1 kilo, mungkin ada 1 kilo lebih ya. Lebih, lebih. Lebih ya. Oke, jadi 1 kilo itu sekitar 290 ribuan. Worth it ya keluarga Gracia kalau Anda mau pergi ke sana terus beli ini sebagai oleh-oleh gitu. Oke, sebelum kita berakhir nih Kanita, karena waktu Ya. juga ya terbatas ya. Oleh-oleh apa lagi nih? Mungkin bisa yang dibawa dari Tarutung untuk jadi souvenir. Iya, jadi oleh-oleh itu ya, oleh-oleh itu ya hanya istilahnya ada yang ini kalau Kak dia pernah dengar apa ya, ombus-ombus gitu. Ombus-ombus apa itu? Ombus-ombus. Dia ibarat seperti apa ya, apa ya istilahnya kalau di agar gampang diketahui. Makanan gitu ya ini ya. Oh, Mak kayak kue lupis gitu. Iya, Iya nggak iya. sih? Iya ya.
Isinya juga ini ya, apa namanya, gula merah juga ya. Iya. Oke, oke, oke. Jadi Ada yang makanan dari basah ya. apa? Makanan basah ya ini ya berarti. Ya, benar. Gitu. Mm-mm. Sebenarnya masih banyak lagi sih yang perlu kita eksplor. Banget ya. Kalau souvenir kayak misalnya ada nggak sih songket gitu yang Oh, kain iya, di gitu. Tarutung juga ada banyak di sini karya atau kerajinan tangan yang Hmm. berkaitan dengan songket ataupun ulos. Mm-mm. Harganya mulai dari berapa tuh Kak? Harganya yang paling termurah itu sejauh yang kita pantau, yang kita ketahui itu ada dari harga 500 ribuan, Hmm. bahkan sampai ke 4 atau 5 jutaan. Oke, kalau ulos itu memang harganya tuh paling murah segitu lah ya keluarga Gracia, karena itu kan memang spesial juga gitu ya kalau ulos gitu ya. Oke, jadi memang 500 ribu tuh sudah lumayan terjangkau juga ya Kak ya. Ya, udah lumayan. Oke, oke, itu dia keluarga Gracia. Apakah Anda semakin tertarik untuk pergi ke Tarutung? Kalau saya sih pengen banget ya. Nanti deh kalau kapan-kapan ya Kak ya, kalau ada rezeki, kalau ada kesempatan bisa ke Tarutung, nanti kita bisa bersua di sana. Oke, kalau misalnya Kak Dia, kita kan udah punya kontak nih. Kalau Kak Dia Nah, di sini, udah tinggal konfirmasi aja sama Dita gitu. iya. Oke, mungkin Kanita ada yang mau disampaikan kepada pendengar radio Suara Gracia FM. Silakan nih. Oke, jadi untuk seluruh pendengar Suara Gracia FM, terima kasih sudah dengarkan kita ya cuap-cuap mengenai seputar daerah kita di Tarutung Tapanuli Utara, dan tentunya juga saya berharap semua pendengar Suara Gracia FM sehat-sehat. Terus Amin. kita juga jauh-jauh deh yang dari yang masih kita perangi sampai sekarang, virus-virus. Ya. Dan semoga juga selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Kanita. Jadi semangat ya. Iya. Semangat Terima juga untuk kasih. Kanita. Tuhan berkati. Salam untuk teman-teman di Bonafit FM ya. Salam juga untuk teman-teman rekan-rekan yang ada di Suara Gracia FM. Oke, terima kasih untuk sudah berbagi dengan Dian di sini dan juga untuk keluarga Gracia semuanya tentang Tarutung. Semoga ini mengobati kekangenan keluarga Gracia yang berasal dari Tarutung, atau mungkin keluarga Gracia yang juga penasaran apa sih, di mana sih Tarutung itu ya, dan mungkin bisa memasukkan Tarutung sebagai bucket list Anda dalam berwisata. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Kanita.